Marilah pengajian Kopi Ngaji pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami haturkan kepada beliau Ustadz Ridwan Hamidi LC MPI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah SWT dipertemukan di tempat ini untuk sama-sama belajar. Tentu tempat itu menjadi mulia ketika fungsinya digunakan untuk kemuliaan. Sebagaimana tempat itu menjadi hina ketika digunakan untuk sesuatu yang hina. Karena tanah itu sama, ya, semennya juga mungkin sama, konbloknya sama, tapi kalau digunakan untuk ketaatan menjadi mulia. Seperti halnya kalau kita berada di tempat-tempat mulia seperti di Mekah, di Madinah, yang bikin mulia bukan karena keramiknya, bukan karena catnya, bukan karena dinding, tiang dan menaranya, tetapi karena memang tempat itu Allah muliakan. Dan tempat yang paling mulia di muka bumi ini tentu tempat-tempat yang Allah sudah syariatkan untuk jadikan ketaatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini kita akan coba sama-sama belajar salah satu bahasan dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut sebagian ulama, di antaranya misalnya Syekh Hasan Bukhari, salah seorang pemateri di Masjidil Haram, termasuk yang paling banyak porsinya ketika kita belajar sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan itu dinamakan dengan Syama'il Muhammadiyah. Kita akan jelaskan, tapi sebelum itu kita akan memberikan gambaran terlebih dahulu. Pembahasan sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya beberapa cabang. Dan masing-masing cabang ada istilahnya. Kalau sirah nabawiyah itu temanya mencakup semua. Dari mulai sejak Nabi Muhammad SAW lahir sampai beliau wafat, dan semua yang ada di antara perjalanan kehidupan itu namanya sirah nabawiyah. Maka kalau kita bicara tentang sholatnya Nabi SAW bisa masuk dalam sirah nabawiyah. Beliau berpakaian dengan pakaian tertentu, itu juga masuk dalam sirah nabawiyah. Beliau makan, minum, lalu apa yang beliau sukai dari makanan dan minuman, itu masuk dalam sirah nabawiyah. Pokoknya semua, termasuk peperangan dan detail-detail perjalanan kehidupan beliau. Yang kedua, kalau itu namanya sirah nabawiyah itu untuk semuanya. Yang kedua ada yang namanya maghazi. Maghazi itu tulisannya dalam bahasa Arab alif lam mim ghain alif za dan ya. Kalau dengan huruf Latin M A G H A Z I, maghazi. Nah, maghazi pembahasannya tentang peperangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui di periode Madinah, beliau dihadapkan pada situasi harus berperang. Ada perang yang beliau hadiri langsung dan ada perang yang beliau cukup mengutus sahabat. Dari mulai perang yang jumlah pasukannya kecil atau sedikit sampai perang yang jumlah pasukannya sangat banyak. Itu dinamakan dengan maghazi. Istilah ini sudah ada sejak lebih dari 14 abad silam. Bahkan Ali Zainal Abidin, yang dijuluki Zainal Abidin, ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kunna nu'allamu maghazi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kami dulu, dan ini bagian dari tradisi yang diajarkan, kami dulu biasa diajari tentang perang yang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
sebagaimana kami diajari Al-Quran. Oh, begini. Cek lebih jelas ya. Oh ya, baik. Kata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dijuluki Zainal Abidin, beliau mengatakan bahwa kunna nu'allamu maghazi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kami dulu biasa diajari dan dikenalkan maghazi, saraya, perang yang dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perang yang beliau cukup ngutus pasukan. Beliau artinya tidak berangkat. Kami diajari peperangan itu sebagaimana kami juga diajari surat-surat dalam Al-Quran. Kalau Quran dibacakan, diajarkan, nah perang juga dikenalkan dan diajarkan dengan cara dan model yang sama. Ini namanya maghazi. Dari ungkapan itu juga sekaligus menunjukkan pada kita bahwa mengajarkan sirah nabawiyah itu merupakan bagian dari ajaran agama kita ini. Karena tradisi ini diteruskan dan kebiasaan berkisah inilah yang sebetulnya perlu kita teruskan sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau punya putra putri, salah satu yang perlu kita biasakan adalah kita berkisah. Dan yang kita bisa kisahkan tentu banyak. Salah satunya sirah nabawiyah ini. Dan kita di Indonesia, umat Islam di Indonesia ini alhamdulillah punya juga pahlawan yang kita bisa ceritakan. Ada Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, dan sederet nama yang alhamdulillah kita bisa lihat di sepanjang jalan di kota Yogyakarta ini. Kalau jalan-jalan dengan putra-putrinya kan bisa sambil jalan lalu cerita. Cerita Katamso itu siapa sih? Ya. Ayani itu siapa? Ya. Kan sederet nama yang kita sering lewati, ada tokoh-tokoh yang patut dikenali oleh anak-anak kita. Sebab sekarang ini kita dapati sebagian anak sudah nggak kenal dengan Jenderal Ahmad Yani. Tahu namanya, tapi nggak kenal siapa beliau itu. Jenderal Ahmad Yani itu siapa? Demikian pula tokoh-tokoh yang lain. Apalagi kalau kita yang tinggalnya dekat Gua Selarong, tapi nggak kenal dengan Pangeran Diponegoro. Nah itu kan kebangetan. Ya, maksud nggak kenal dengan Pangeran Diponegoro. Ya, padahal erat hubungannya dengan ya Gua Selarong. Tentu beberapa tempat yang lain juga ya. Oh gitu ya. Kenalnya itu ya. Kenalnya yang di selatan ya. Nah ini beberapa peristiwa yang perlu dikenalkan. Dan dulu para sahabat biasa mengajarkan itu kepada putra-putrinya. Diteruskan pada generasi tabi'in, diteruskan pada generasi berikutnya. Jadi mereka sudah biasa berkisah. Kalau di zaman sekarang salah satu negara yang punya tradisi seperti itu, tradisi mengajarkan pada putra-putrinya yang dilakukan oleh ibu di rumah saat menggendong bayi adalah negara Mauritania di Afrika. Jadi mereka sambil menggendong itu bukan nyanyi Nina Bobo, tapi bisa membacakan Quran, bisa menyebutkan hadis, bisa nadhoman, bisa berkisah tentang kisah apapun. Sehingga saya pernah bertemu dengan salah seorang mufti Mauritania. Pada saat itu ada pertemuan ulama Asia Pasifik. Kebetulan saya satu meja dengan beberapa mufti dari beberapa negara. Waktu itu mufti dari Mauritania, Korea, kemudian Jepang. Terus ada salah satunya ada Pak Anies Baswedan juga di meja itu. Lalu saya tanya, bagaimana tradisi belajar sirah di sana? Beliau sampaikan bahwa kalau di negara kami nggak ada pelajaran sirah nabawiyah di sekolah. Saya kaget, loh kok nggak ada? Kan ini penting. Beliau jawab, ya justru karena penting itu alhamdulillah kami sudah selesaikan itu di rumah. Jadi nggak perlu di sekolah. Jadi
ibu itu bisa bercerita macam-macam tentang sirah nabawiyah. Mau cerita tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang macam-macam diceritakan, dan ceritanya sudah sampai pada anak di rumah, nggak perlu di sekolah. Ibunya pinter. Ya. Ya. Nah ini kata Ustaz Syakir, ibu-ibu di Indonesia cerita apa nih sama putra putrinya? Karena kesempatannya banyak yang bisa dilakukan oleh ibu. Kan bisa sambil makan, terus ngobrol, cerita, mau sambil misalnya anaknya ganti pakaian habis mandi, kan ibu bisa bunyi terus ya. Nah ini termasuk yang ibu yang bagus kalau cerewet seperti ini, tapi yang diceritakan apa ya. Jadi ini sekaligus pesan pada para bapak, jangan merasa risih punya istri yang cerewet ya. Kalau cerewetnya isinya sirah nabawiyah misalnya. Ya. Kalau cerewetnya isinya cerita tentang sirah nabawiyah, tentang Syama'il Muhammadiyah, kan malah bagus. Kita malah nggak usah ngajarkan di sekolah, nggak usah ngajarkan di madrasah, ya sudah di rumah. Nah ibunya cerewet udah. Tapi cerewetnya tadi yang diceritakan tentang berbagai hal dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan anaknya pinter nanti. Ya. Pokoknya ibunya bunyi aja terus udah. Ya. Oh langka Pak. Ya. Limited edition itu, edisi terbatas ya Pak. Ya. Ini namanya maghazi. Jadi maghazi itu isinya peperangan. Dan ini perlu diceritakan karena kalau kita bercerita tentang peperangan di zaman Nabi SAW, kita dapatkan banyak hal. Semakin, nah ini poin berikutnya, semakin detail, itu akan semakin banyak kita dapatkan uswatun hasanah. Yang jadi masalah ini kan sebagian kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita mau meneladani, kita punya keterbatasan karena nggak detail. Tapi kalau detail kan banyak yang bisa dicontoh. Sehingga kalau kita cerita perang di zaman Rasul SAW, justru kita banyak belajar macam-macam. Di perang kita belajar juga sholat di jamak dan qashar. Ada sholat namanya sholat khauf. Itu untuk bahasan sholat aja udah macam-macam. Bukankah Nabi SAW juga pernah terlambat bangun? Ya, terlambat bangun dan gak tanggung-tanggung. Terlambat bangunnya bukan seperti ini. Ada cahaya matahari yang sudah mulai agak naik. Cahaya matahari sudah naik sampai menerpa tubuh, dan sebagian sahabat mengatakan sampai panas terik matahari mengenai tubuh kami. Kan berarti mataharinya bukan baru terbit tapi sudah naik. Jadi itu jadi pelajaran bagi kita. Karena ini pasukan capek semua yang ditugasi untuk berjaga ketiduran, terus kemudian bangunnya terlambat. Akhirnya apa yang didapatkan ketika terbangun dalam kondisi seperti itu, Nabi SAW meminta para sahabat untuk supaya wudhu, kemudian sholat sunnah qobliyah subuh, setelah itu sholat subuh. Itu pelajaran mahal bagi kita. Jadi kita jadi tahu, oh ternyata kalau kita bangunnya terlambat, tetap qobliyah subuhnya dikerjakan. Padahal sudah jelas itu keluar dari waktu subuh. Itu sudah jelas subuhnya udah lewat, matahari sudah terbit. Dan terbitnya bukan cuma baru terbit seperti ini, seperti yang kita saksikan sekarang, tapi sudah naik dan panas terik matahari itu mengenai tubuh Nabi SAW dan para sahabat. Nah ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana di belajar perang itu kita dapatkan banyak pengetahuan. Dan sekarang ini kadang-kadang kita ditakut-takuti belajar peperangan di zaman Nabi SAW atau jihad, ditakut-takuti, tetapi di waktu yang sama dipersilahkan perang-perangan dengan perangkat handphonenya, main game itu. Kan kebanyakan game yang dipakai anak-anak itu kan perang aja. Macam-macam gamenya, saya nggak hafal nama-namanya, tapi coba perhatikan yang digunakan oleh anak-anak, itu kan perang. Bahkan bisa brutal, karena ketika lihat caranya main game, senjata yang digunakan macam-macam, pokoknya menghabisi musuh. Ada pedang ya pakai pedang, ada pistol pakai pistol, ada bom ya pakai
bom, pokoknya gimana caranya menghancurkan musuh. Nah, makanya salah satu dampaknya kalau anak-anak sering main game perang ya bisa jadi brutal. Nah, lebih baik kita ajarkan peperangan dari sirah nabawiyah. Karena sekaligus kita jadi belajar banyak hal, termasuk belajar adab. Bagaimana Nabi SAW jadi panglima perang, tapi beliau seorang yang ahli strategi, mengatur pasukan, mengatur sahabat, siapa yang berada di depan, di belakang, siapa sahabat yang jago memanah, diposisikan di bukit para pemanah di Uhud. Dan kalau kita berperang, kita bisa belajar Nabi SAW mengatur strategi itu kadang memanfaatkan fasilitas yang ada, termasuk alam. Misalnya kalau di Uhud, saya kalau menjelaskan perang Uhud di sini agak susah. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian sulit membayangkannya. Tapi kalau begitu posisinya di Uhud bisa langsung dijelaskan dan cepat sekali orang bisa paham. Saya coba praktekkan pada anak usia kelas 6 SD. Kan salah satu perangnya itu strateginya pasukan musyrikin posisinya di sebelah sini, kaum muslimin di sana. Sengaja Nabi SAW mengambil posisi di sana supaya apa? Pada saat matahari terbit, ibu langsung paham, silau. Jadi pada saat pasukan musyrikin berhadapan dengan kaum muslimin dan itu waktunya waktu duha, mereka merasa silau karena matahari di depan mereka. Sementara kaum muslimin cuma kepanasan punggungnya. Tapi musuh kesulitan dengan cahaya mataharinya. Itu bagian dari strategi. Jadi kadang-kadang strategi itu nggak perlu sangat sulit atau rumit, tapi dengan cara mengatur posisi. Ini karena perangnya waktu duha, matahari dari sana, kemudian pasukan bisa diatur di posisi timur barat. Nah, itu bisa diatur gimana caranya dengan keterbatasan pasukan bisa menguasai peperangan. Nah, ini yang namanya maghazi. Nah, yang ketiga tadi namanya, yang pertama sirah, yang kedua maghazi, yang saya batasi aja ya. Yang ketiga namanya syama'il, SYAMAIL. Kalau tulisan bahasa Arabnya alif lam shin mim alif hamzah lam, syama'il. Kalau ibu-ibu menggunakan perangkat handphonenya, masukkan kata SYAMAIL atau SYAMAAIL. A-nya bisa double, bisa tanpa double juga bisa. Syama'il atau diteruskan Syama'il Muhammadiyah, maka akan muncul pembahasannya dua. Membahas fisik dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamilah itu artinya bisa maknanya tabiat, bisa karakter, bisa sifat, perilaku, bisa juga yang berhubungan dengan fisik. Tapi intinya syama'il itu pembahasannya dua, fisik dan akhlak. Dan beberapa buku seperti misalnya Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, ini seorang ulama yang hidup di abad ketiga, beliau wafat tahun 279 Hijriah. Beliau nulis buku Syama'il Muhammadiyah dan beliau urutkan bab pertamanya membahas fisik. Nanti di belakang-belakang baru membahas akhlak. Kenapa kok yang ditampilkan fisik yang pertama kali? Karena itu yang memang terlihat dari sosok Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui. Nah, ini yang akan kita coba bahas pada kesempatan pagi ini agak lebih dalam. Saya mengatakan agak lebih dalam karena memang jelas tidak mungkin kita membahas semua detail-detailnya dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini apalagi tadi nanti ada tanya jawab 20 menit atau 15 menit. Jadi kita tidak mungkin membahas semuanya. Sekedar gambaran bahwa Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau tadi Bapak Ibu sekalian masukkan di mesin pencari dengan kata SYAMAIL saja, enggak usah diteruskan, sudah cukup. Jadi Syama'il atau mau diteruskan Syama'il Muhammadiyah, maka akan muncul selain ada video di YouTube, di Facebook atau di web, juga nanti ada yang jualan buku.
Saya pernah ditemui oleh penerbitnya, salah satu penerbit Syama'il Muhammadiyah dari Solo. Penerbitnya Aqwam. Jadi mereka rombongan datang ke rumah terus menyampaikan, Ustaz, kami ini sudah nyetak buku. Dan bukunya dicetak dalam jumlah yang sangat banyak. Sekitar 2 tahun yang lalu, bukunya laris dengan jumlah lebih dari 20.000 eksemplar. Kalau nggak salah, tahun kemarin itu sudah di atas 50.000. Tapi kami juga merasa punya tanggung jawab. Karena setelah banyak yang beli, terus kemudian mereka menyampaikan bahwa buku ini nggak bisa dipahami langsung. Karena isinya hadis. Seperti kalau kita ketemu buku hadis misalnya Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, atau yang kecil ada Arba'in Nawawiyah. Kan ketika orang baca belum langsung paham. Ini maksudnya apa? Nah, perlu penjelasan. Lalu beliau bilang, Ustaz bisa nggak bikin penjelasannya? Nah, tak coba bikin tapi belum selesai. Baru 70-an hadis yang saya buat dari 400 lebih. Jadi sudah kebayang panjang. Panjangnya luar biasa. Itu 400 lebih hadis yang isinya menggambarkan tentang fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan di buku itu menjelaskan banyak hal yang sangat detail dari kehidupan Rasul SAW. Kalau mau diurutkan dengan bahasa kita sekarang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah itu bahasan syama'il. Jadi 2, fisik dan akhlak. Kalau fisik dari mulai ujung rambut apa yang dibahas? Ya mulai dari rambut itu, rambut beliau warnanya apa? Apakah hitam, sangat hitam, atau coklat, atau pirang, atau putih, atau kira-kira warnanya apa? Sampai di usia beliau 63 tahun, sampai beliau wafat. Kira-kira apa Bu warnanya? Hitam. Hitam atau sangat hitam? Ya. Karena ada orang rambutnya hitam, dan ada orang yang rambutnya sangat hitam. Karena ada hitam itu yang nggak terlalu hitam. Nah, di buku-buku seperti itu dijelaskan dengan sangat detail bahwa rambut beliau sangat hitam. Kemudian juga bicara tentang tebalnya, ketebalan rambutnya, karena rambut juga beragam kan, ada yang rambutnya tebal, tipis. Kemudian panjangnya, panjang rambutnya. Dan panjang rambutnya itu yang unik dalam bahasa Arab punya istilah untuk masing-masing panjangnya. Panjangnya sampai setengah daun telinga, sampai dengan di bagian bawah daun telinga, lalu di bawahnya lagi sampai kemudian ke bahu. Nabi SAW pernah mengalami itu semua, sehingga kalau ada yang mengklaim bahwa rambutnya gondrong itu dianggap ngikuti sunnah, tentu tidak pada tempatnya, karena beliau juga pernah agak lebih pendek dan pernah lebih pendek lagi. Jadi artinya kalau beliau pernah rambutnya dengan beberapa panjang tadi, lalu yang dianggap sunnah yang mana? Kok cuma satu aja yang gondrong aja, sementara yang pendek enggak dimasukkan. Belum lagi kalau Nabi SAW umroh dan haji, beliau gundul. Nah itu nanti ada pembahasannya dan istilahnya. Ada wafroh, limah, jumah, itu istilah-istilah untuk panjang rambut. Karena memang bahasa Arab itu termasuk bahasa yang kaya. Nah kita nggak punya istilah-istilah khusus untuk panjang rambut misalnya sampai daun telinga. Kalau panjang rambut sampai bahu namanya apa? Itu kita nggak punya istilah khusus. Nah itu baru cuma rambut. Kemudian mulai dari tadi panjang, warna, lalu pemeliharaan rambutnya, keramas. Beliau pernah bukan cuma keramas sendiri, dan beliau pernah dikeramasi oleh istrinya. Dan itu bagian dari cara Nabi SAW berinteraksi dengan istri. Beliau bisa keramas sendiri, tapi kan rasanya beda kalau dikeramasi sama istri. Gimana gitu ya? Oh sama ya. Ya katanya beda kata Ustaz Syakir. Ya. Oh ya langka gitu ya. Berarti jarang ngamalkan sunnah itu Pak. Iya.
Kan itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Beliau mengenalkan kepada para sahabat, dan nah ini biasanya dibahas di awal kalau belajar sirah nabawiyah, bahwa semua yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW sampai detail-detailnya itu tidak sama seperti orang selain beliau. Kalau orang bisa jadi berusaha untuk menutupi bagian-bagian yang dianggap privasi. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak ada. Semua boleh diceritakan, bukan cuma beliau rela dan ridho, bahkan beliau menganjurkan silahkan ceritakan. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Maka istrinya menceritakan pernah satu selimut dengan suaminya, yaitu Rasul SAW. Pernah mandi bareng, pernah ngeramasi, pernah nyisiri, itu semua diceritakan. Dan kita boleh menceritakannya karena memang hadisnya juga ada. Ada nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada hadis yang disembunyikan. Kalau kebetulan ada netizen yang mengatakan, wah selama ini ternyata disembunyikan, bukan nggak disembunyikan, jedengan aja nggak pernah baca gitu. Ya, iya. Bukan sesuatu yang tabu. Kenapa? Karena itu bagian dari pendidikan yang perlu dikenalkan kepada umat. Sebab kalau itu nggak diceritakan, lalu umat belajar dari mana? Dan maaf kalau mau diceritakan dengan sangat lebih detail pada bagian-bagian yang berhubungan dengan hubungan suami istri, kan perlu diceritakan sebagai bagian dari pembelajaran. Lebih baik orang belajar di majelis yang terhormat, di majelis ilmu, daripada dapatnya di majelis-majelis yang liar, daripada di tempat-tempat yang nanti isinya malah nggak karuan. Bukankah ada fenomena orang nonton video porno karena cari bahan-bahan tentang itu yang nggak dapatkan di majelis-majelis, di forum-forum, lalu carinya di tempat-tempat yang nggak benar. Itu bisa diceritakan, dan ulama menceritakan dengan sangat detail. Bayangkan Imam Suyuti itu sampai membahas tentang talak saja. Beliau mengatakan kalau seorang suami mencerai istrinya, talak satu, bentuk rujuknya diantaranya adalah kalau ngintip istrinya sedang mandi. Itu ada bahasan sampai sedetail itu. Suami ngintip istrinya mandi, nah itu berarti sudah rujuk. Itu, ya. Nah ini artinya ini pentingnya kita belajarnya agak lebih dalam gitu kan gitu ya. Karena memang sebetulnya ulama kita sudah menyodorkan itu semua, tinggal kita pelajari. Kan cuma kurang dalam gitu ya. Kalau dalam kan akhirnya rasanya dunia ini terbuka semua di depan kita, jadi rasanya mudah semua karena ada ilmunya. Makanya semuanya itu perlu ilmu. Nah, sosok Nabi SAW yang berkaitan dengan Syama'il ini boleh diceritakan semuanya, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan marahnya Nabi Muhammad SAW pun, yang itu masuk dalam Syama'il, boleh diceritakan. Maaf kalau kita ini, siapa di antara kita yang kalau pas marah memperkenalkan di video terus langsung disebarkan. Ini pas begitu marah langsung tak rekam. Setelah itu diposting dan disebarkan kemana-mana. Kan malu sekali. Tapi Nabi SAW marah boleh diceritakan. Beliau marah pada istrinya, istrinya marah pada beliau, itu semua boleh diceritakan pada kita semua. Dan hadisnya ada. Ya. Bukankah istrinya juga pernah marah pada Rasul SAW? Sebagaimana Rasul SAW juga pernah marah pada istrinya. Itu kan lumrah. Yang namanya suami marah pada istri, istri marah pada suami, itu kan sesuatu yang lumrah terjadi. Artinya itu manusiawi. Cuma bedanya kalau rentangnya itu dari 0 sampai 100, ada yang sangat jarang marah, terus kemudian kadang-kadang marah, agak sering marah, terus selalu marah, marah terus, terus apa lagi Bu? Ya. Kalau dihitung terus marahnya ada yang marahnya setahun sekali, 1 semester sekali, 1 ceturulan sekali, ada yang sebulan. Ada yang marahnya tanggal tua katanya Ibu. Nih bapak-bapak mohon diperhatikan. Ini suara hati dari ibu-ibu. Bisa marah karena tanggal tua Pak. Nah, jadi ini tambah lagi setiap bergerak jadi marah. Nah, itu sesuatu yang lumrah. Cuma yang nggak lumrah, yang nggak wajar itu kalau sering. Jadi sering, apalagi kalau tadi
Kalau seperti sama halnya seperti tadi kita menyebut bahwa Nabi SAW pernah seumur hidup pernah terlambat bangun subuh. Itu jadi pelajaran bagi kita. Alhamdulillah dengan beliau pernah kita jadi dapat pelajaran. Cuma persoalannya seumur hidup beliau berapa kali? Kan gitu. Kalau beliau sekali itu artinya manusiawi. Dan itulah manusia sempurna. Ya, itulah manusia sempurna bahwa beliau tetap manusia bukan malaikat. Nah, aduh kalau kita yang setiap pagi, nah ini berarti, nah itu yang perlu perlu diperbaiki. Artinya kalau kita kadang bangun terlambat itu bisa dan itu manusiawi. Cuma jangan tiap hari, Pak. Jangan sering-sering ya. Ya kalau setahun sekali itu masih manusiawi. Ya. Masih dianggap lumrah, bisa jadi sangat capek. Sebagaimana Nabi SAW juga sangat capek. Ketiduran dan sampai akhirnya bablas. Tapi bablasnya jangan tiap hari deh. Marah juga begitu. Kalau marah itu lumrah. Itu manusiawi, tapi apakah marahnya tadi setahun sekali, 1 semester sekali, 1 catur ulang sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, terus 2 hari sekali, sehari sekali, atau 5 kali sehari. Nah, ini berapa kali marah? Kok marah terus? Ini yang jadi bagian dari yang perlu kita luruskan. Ini sudah tidak lagi orang bisa beralasan ini manusiawi. Kalau marahnya dalam jumlah yang terbatas itu masih wajar. Kemudian nanti kita juga belajar bagaimana marahnya Nabi SAW. Tapi sebelum itu saya ke yang awal tadi. Yang jelas ketika bicara fisik itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki bisa kita ketahui. Dan yang berhubungan dengan fisik bukan cuma yang ada pada tubuh Nabi SAW, termasuk yang melekat. Bicara tentang pakaiannya. Baju Nabi SAW itu ada kancingnya enggak sih? Bisa sampai sedetail itu. Kemudian kalau Nabi SAW punya pakaian, apakah semuanya ada kancingnya atau hanya sebagian ada kancing, sebagian lagi enggak ada kancingnya? Ukuran, lebar, panjang, warna, itu ketika disodorkan kepada kita, menunjukkan bahwa Nabi SAW punya pakaian dengan model tertentu dan kita diajari bagaimana mengambil pelajaran dari hal-hal seperti itu. Termasuk Nabi SAW ketika selain berhubungan dengan pakaian, berhubungan dengan makanan, minuman, kendaraan dan barang-barang yang dimiliki. Dalam Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada hadis ketika Nabi SAW membonceng salah seorang sahabat di tunggangannya. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa itu kalimatnya jawazul irdaf. Bolehnya boncengan. Artinya bayangkan kita belajar dari sirah nabawiyah itu masuk ke dalam ruang kehidupan yang begitu banyak. Sampai cuma bahas boncengan aja ada dasarnya. Nabi SAW juga pernah membonceng sahabat. Jadi Nabi SAW pernah membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal misalnya. Beliau pernah membonceng sahabat dan di perjalanan itu selain bonceng lalu apa? Ngobrol. Ngobrol ketika boncengan itu ngobrolnya ngobrol apa? Nah ngobrol-ngobrolnya Nabi SAW juga bagian dari sunnah yang perlu kita teruskan sampai zaman kita sekarang. Kita ini perlu sering ngobrol. Semua kita ini perlu sering ngobrol. Cuma yang diobrolkan apa? Kan gitu. Ada obrolan yang sangat penting, ada yang prioritas, ada yang penting, ada yang agak penting, ada yang kurang penting, sampai betul-betul nggak penting. Maka ada bahasan-bahasan yang kadang-kadang kita coba alihkan untuk mengurangi waktu kita yang kurang bermanfaat. Kita boleh sesekali ngobrol makanan, tapi jangan sering-sering ngobrol makanan. Kita perlu sesekali ngobrol, mau ngobrol apalagi sini ya, kopi ya. Bicara tentang kopi, bicara tentang teh, bicara tentang makanan, minuman, boleh. Tapi jangan sampai itu yang mendominasi pembicaraan sehari-hari kita. Kemana-mana membahasnya makanan terus. Ya. Ketemu makanan lagi. Nah itu yang bisa jadi nggak proporsional. Kita boleh bicarakan pakaian, silahkan. Tapi jangan sampai itu yang mendominasi semua pembicaraan kita, bicaranya pakaian terus. Kita boleh bicarakan tentang sepatu, sendal, silahkan. Tapi mbak ya sesekali membicarakan sendalnya Rasul SAW.
Masa sendalnya pemain sepak bola itu sampai diketahui nomor ukuran sepatunya, sendalnya, sampai harganya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak dikenali. Nah ini kan nggak proporsional. Nah itu kalau berhubungan dengan fisik. Yang kedua berhubungan dengan akhlak. Kalau yang berhubungan dengan akhlak, semua akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun bahasannya, yang secara gampangnya tinggal ambil dari Quran, tinggal ambil dari hadis, terapannya adalah pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan buka mushaf lalu di bagian manapun ketemu ayat tentang sabar. Bagaimana terapan sabar? Itulah sabarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sabarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu ternyata pembahasannya panjangnya luar biasa. Khusus untuk cuma satu bahasan, sabar. Contohnya apa misalnya? Sabar dalam rumah tangga. Sabar dalam rumah tangga, bagaimana sabarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya. Sebagaimana istri juga sabar pada suami. Kenapa? Karena sudah pasti yang namanya suami dengan istri itu berbeda. Walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki enggak sama dengan perempuan. Ada perbedaan karakter, perbedaan perilaku, perbedaan sikap, apalagi ditambah perbedaan-perbedaan yang lain. Sudah jelas kelaminnya berbeda, kemudian daerah asalnya berbeda, lalu latar belakang keluarganya berbeda, latar belakang ekonomi, sosial, pendidikan, agama, beda-beda. Nah, sudah jelas beda, lalu minta sama itu gimana caranya? Nah, berarti perlu ada komunikasi untuk menyamakan, ya, menyamakan visi rumah tangga, menyamakan misi rumah tangga, menyamakan langkah dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ada yang nggak bisa disamakan. Kan dalam kehidupan rumah tangga sudah biasa kita temukan ada misalnya suami senang pedasnya luar biasa, istri sebaliknya. Terus gimana caranya nih? Nah masalah ini kan sebetulnya masalah sederhana, cuma masalah pedas dan nggak pedas. Dan kalau mau dikumpulkan daftar perbedaan suami istri, termasuk Bapak Ibu sekalian, pasti mendapati banyak sekali perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan itu ada banyak yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tadi masalah makan pedas dan nggak pedas, ada yang suka manis dan suka manis sekali. Apa bedanya orang Sunda dengan orang Sudan? Sunda dengan Sudan. Salah satu perbedaannya kalau berhubungan dengan teh begini. Orang Sunda minum teh tanpa gula. Kalau orang Sudan minum tehnya bukan cuma pakai gula, tapi gulanya bisa 1/4 gelas. Lebih manis dari Jogja. Saya tahu persis karena saya pernah satu kamar dengan orang Sudan. Dan kita berbeda mazhab dalam urusan gula untuk teh kita. Enggak apa-apa, biasa aja. Lalu saya tanya, kok gulanya banyak? Ini gimana? Banyak sekali. Ternyata beliau bilang, kami di Sudan itu udah biasa caranya kalau teh sengaja banyak itu, nanti air tehnya itu dituangkan bertahap. Jadi gulanya tetap ada di situ. Dan enggak diaduk. Dicok lagi, nah gulanya diminum, dicok lagi gulanya, akhirnya lama-kelamaan gulanya berkurang sampai habis. Bisa juga gula batu gitu ya kalau di Jogja ya. Nah itu bedanya orang Sunda dengan orang Sudan. Itu kan bisa terjadi suami istri beda hanya cuma urusan gula. Urusan manis dengan sangat manis atau tidak manis. Nah, tapi kan itu semuanya bisa dicairkan dengan ungkapan-ungkapan yang kita dapati dari Nabi SAW, belajar tentang bagaimana ungkapan untuk menciptakan dan mencairkan suasana. Keharmonisan rumah tangga itu dicairkan dengan itu. Begitu misalnya suaminya itu suka manis, tapi istrinya nyodorkan teh yang enggak manis. Kan bisa disampaikan, alhamdulillah sudah manis, melihat manisnya wajahmu. Jadi sudah cukup, ini manisnya kan sudah dari wajah istrinya. Waduh. Ya. Kata Ustaz Syakir gombal itu. Ya. Saya nggak tahu ini pengalaman pribadi mungkin tidak. Ada maunya. Ya. Ada maunya.
Nah, kan bisa dicairkan dengan itu. Artinya betul ini kurang manis dan bisa jadi istri lupa, itu satu hal yang wajar dan lumrah luar biasa. Kan orang bisa lupa itu. Kecuali kalau tiap hari lupa itu masalah. Tapi kalau sesekali lupa itu sangat lumrah dan wajar. Sama seperti ada cerita seorang ibu. Beliau penulis buku, judulnya Orang Bilang Ayah Teroris. Buku itu Faridah Abbas cerita tentang putrinya yang kelas 5 SD, itu pokoknya semua anaknya kalau kelas 5 SD itu sudah bisa masak nasi goreng. Itu kurikulum di rumahnya. Mendidik semua anaknya kalau sudah masak, ada masakan tertentu kelas 4, kelas 5, nah kelas 5 itu semuanya sudah bisa masak nasi goreng. Suatu hari anaknya masak nasi goreng lupa garam. Ya, ibu-ibu bisa bayangkan, sama juga dengan bapak-bapak, ya bayangkan masak nasi goreng nggak pakai garam. Nah begitu dimasak, ibunya nggak marah, ibunya bilang, lalu ibunya berkomentar, luar biasa nih nasi gorengnya, kalau dimakan di pinggir pantai. Ya maksudnya garamnya langsung dari pantai gitu. Anaknya langsung, oh iya, baru mulai nangkap itu. Nah ternyata kurang garam. Ini bagian dari seni berkomunikasi. Kan kita bisa berkomunikasinya bisa lembut selembut-lembutnya, halus sehalusnya, dan bisa kasar sekasar-kasarnya. Kan bisa nanti begitu dikasih air teh dan air tehnya ternyata kurang manis, kan bisa bertanya, di manakah mata Anda? Tapi pakai bahasa Jawa ya. Ini maaf yang luar Jawa mungkin tanya pada bapak yang di sampingnya. Kan bisa begitu marahnya, menanyakan di mana matanya. Atau mungkin dengan kata-kata yang lebih kasar dari itu, muncul kosakata atau mufradat pisuhan ya, yang bermacam-macam. Padahal itu gak perlu. Yang tadi sederhana ya cuma tanya, ini memang kebetulan lupa ngasih gula atau memang sengaja, kan sederhana. Yang namanya tadi sekali lagi namanya suami lupa, istri lupa, itu sesuatu yang wajar dan lumrahnya luar biasa. Maka kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita salah satu akhlak dalam rumah tangga yang namanya taghaful. Taghaful, alif lam ta, ghain, alif, fa dan lam. Kalau diterjemahkan secara harfiah ya seni bersikap masa bodoh. Pura-pura enggak tahu. Pura-pura enggak lihat. Pura-pura enggak dengar. Jadi, tapi sebenarnya tahu. Jadi kadang-kadang bahkan untuk menyenangkan pasangan, ketika ditanya tehnya gimana, wah pokoknya, nah itu kan yang jelas bapak, pokoknya begini ya. Jadi bisa dengan bahasa isyarat, bisa dengan ya sebetulnya kurang sedikit ya, kurang manis, tapi itu bisa dicairkan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak menyakitkan pasangan. Nah, Nabi SAW mengajarkan itu. Sehingga rumah tangga bisa berjalan harmonis dalam waktu yang sangat panjang, tidak terjadi pertengkaran yang merusak dan menyakiti. Apalagi kalau sampai menyakiti dan kemudian menimbulkan luka yang sangat mendalam. Masalahnya kalau lukanya di hati itu kan susah mengobati ya Bu ya. Kalau lukanya di kulit kan bisa cari obat di apotek dan langsung selesai. Tapi kalau lukanya di hati, waduh, apalagi kalau dibawa mati itu Pak. Ini luka yang sangat berat. Nah, kita meminimalisir supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kembali ke bahasan. Jadi Nabi SAW mengajarkan sabar itu sampai sabarnya suami kepada istri, termasuk ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan bejana di depan Nabi SAW dan di depan tamu. Bisa dibayangkan seorang suami betapa malunya di depan tamu kalau ada gelas seperti ini sengaja dipecahkan di depan tamu. Bukan nggak sengaja, sengaja dipecahkan dan jatuh ke depan. Sengaja. Sengaja karena kebetulan ada kondisi kejiwaan yang dirasakan oleh sang istri, marah pada saat itu.
cemburu saat itu, kemudian sampai akhirnya memecahkan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau cuma mengatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ya udah itu aja, terus lalu diberes, dibersihkan. Ya sudah, selesai. Yang bersihkan Rasul SAW. Luar biasa Noah itu. Ini, luar biasa. Iya. Betul. Jadi ya itulah namanya uswatun hasanah itu. Itu namanya uswatun hasan. Oh gitu ya. Oh bu uswatun hasanah. Ya. Nah ini istimewa luar biasa. Nabi SAW nggak marah sama sekali, nggak ngamuk. Yang kalau itu, mohon maaf kalau saya bertanya pada bapak-bapak, kira-kira kalau kejadian itu terjadi di hadapan bapak, wah, ini ada yang bilang nggak apa-apa, tapi kan bilang nggak apa-apanya itu dengan suara yang agak berbeda kan. Ya. Akhirnya dari orang bisa menangkap ini nggak apa-apa, tapi kok rodok abot, nggak apa-apa, tapi tangannya sambil, ya nggak apa-apa, ya nggak usah pakai mengepalkan, ya biasa aja gitu. Ada juga nggak apa-apa, tapi nunjuk-nunjuk ke matanya, lalu bilang ada endasnya, kemudian ada matanya, ada macam-macam itu. Dan ada yang berhenti di situ, cuma keluar 1-2 kata, terus diteruskan di belakang. Nabi SAW enggak sama sekali. Nah itu namanya syama'il. Itu bahas tentang akhlak dan itu tingkat kesabaran yang luar biasa. Nah kalau bicara tentang taghaful, kita juga dalam kehidupan rumah tangga perlu belajar bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang kita perlu berlapang dada, memaklumi ada hal-hal yang kurang dari pasangan. Sebagaimana pasangan juga belajar memaklumi. Karena memang pasangan kita ini bukan manusia sempurna. Dan pasangan kita bukan sekelas, kalau ibu-ibu, suaminya kan nggak mungkin sekelas Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana bapak-bapak juga nggak mungkin mengatakan bahwa istrinya sekelas Khadijah, Aisyah, ya. Aminah juga. Ya. Dan yang lainnya. Ya khawatir nggak disebut nanti protes. Iya, kalau beliau luar biasa. Nah, tetapi yang ada di hadapan kita ini manusia dengan semua kekurangan dan kelebihan yang ada. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu akhlak yang penting dimiliki dalam kehidupan sehari-hari adalah taghaful. Kadang-kadang kita berusaha untuk nggak terlalu memperdulikan, bersikap masa bodoh, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Yang itu sebenarnya menyakitkan. Dan gak tak reken gitu ya. Nah itu Bu, terus pas itu Pak. Dan sampai kemudian kita ketika mendapati itu betul-betul kemudian setelah itu kita bersihkan. Jangan kita pura-pura, tapi setelah itu pas begitu marah diungkapkan semuanya. Jadi waktu itu sebetulnya, ya itu lalu disebutkan daftar kekecewaan dan kemarahannya, akhirnya nggak jadi taghafulnya ini. Kalau taghafulnya begitu nggak jadi. Kalau hari ini ya diam, tapi pas setelah itu ceritakan sebetulnya, wah ternyata diceritakan daftarnya dengan sangat detail. Waduh, dari sejak menikah ini daftarnya, berarti hafalannya kuatnya luar biasa. Dari sejak menikah, jadi sejak menikah itu dulu sebetulnya, wah itu 1, 2, 3, ternyata panjang sekali daftarnya. Oh berapa SKS? Tanya berapa SKS Ustaz Syakir? Panjang sekali. Nah, orang yang berumah tangga diajarkan oleh Nabi SAW membersihkan hatinya. Artinya ketika kejadian itu ada, kita belajar untuk memaafkan, belajar untuk sabar, belajar untuk taghaful juga. Bersikap masa bodoh dan enggak mempedulikan, setelah itu apa? Dilupakan. Sudah itu lembaran kehidupan yang sudah kita lupakan. Kita enggak ingat lagi, meskipun itu menyakitkan. Saya sebutnya sakit itu. Tapi nggak usah diceritakan, nanti pas begitu 2 hari kemudian saya sebetulnya sakit itu. Dan sakit sekali. Wah sampai diungkap dan diceritakan dengan sangat detail yang nggak jadi.
Nah ini yang namanya berlapang dada. Dan ini baru cuma sebagian kecil yang namanya Syama'il Muhammadiyah, membahas tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak berumah tangga, akhlak suami istri, akhlaknya seorang bapak kepada anak, ibu kepada anak, akhlaknya kepada mertua, akhlak kepada menantu, kepada besan, kepada tetangga, kepada sekian banyak orang. Sampai jadi buku namanya Seni Interaksi Rasulullah SAW. Kalau ibu-ibu pakai handphonenya atau bapak buka di mesin pencari, masukkan kata kunci Seni Interaksi Rasul. Maka akan muncul ada buku yang diterbitkan oleh penerbit di Solo. Judul aslinya Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku aslinya tebalnya hampir 500 halaman, menggambarkan sisi humanisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan berbagai macam orang. Dan kita jadi belajar, ketemu orang itu jangan dibayangkan semuanya menyenangkan. Kita kadang ketemu orang yang tidak menyenangkan. Dan Nabi SAW ketemu orang yang tidak menyenangkan, yang orang-orang yang menjengkelkan, menyakitkan, sehari bisa berkali-kali. Ini masuk ke rekaman nggak Pak? Ya. Raiso ngampat. Nah, ketika Nabi SAW bertemu dengan orang, kan orang yang ditemui kan sebagian menjengkelkan dan sangat menjengkelkan, sehari berkali-kali. Sehingga kita bisa bayangkan, Nabi SAW itu capeknya bukan cuma capek fisik, capek batinnya juga, hatinya juga capek. Coba kalau kita ketemu orang dan yang ditemui orang yang nggak menyenangkan. Dari mulai datang ke tempat ini, baru datang terus kemudian kita parkir mobil kita disenggol. Lalu meninggalkan bekas. Pengajian kan sudah rasanya nggak enak itu. Terus kemudian pas sampai di sini disuguhi ternyata kurang. Entah itu kurang manis, kurang pahit, kurang ini, kurang itu, ada kurangnya lagi. Orang di sampingnya perilakunya kurang baik, kemudian ada hal yang kurang baik dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana beliau berinteraksi dengan berbagai macam orang dan beliau bisa menghadapi itu dengan sangat tenang. Bayangkan beliau didatangi orang, seorang pemuda, lalu tiba-tiba pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, idzanli bizzina." Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Bayangkan kalau misalnya Ustadz Syakir di depan sini lalu didatangi sama santrinya, mahasiswanya, wah itu wah. Bisa jadi itu tadi. Sedikit bicara, banyak bekerja. Ya, langsung sendalnya itu. Nabi SAW ketika ketemu itu ya tenang aja. Beliau ngatasinya gimana nih? Beliau ajak ngobrol. Nah, beliau coba menggunakan logika. Lalu beliau dan melibatkan perasaan. Kira-kira menurut kamu, gimana kalau ada orang berzina dengan ibumu? Nah, ya jelas saya nggak terima. Ya. Sama juga kalau orang berzina kan bisa jadi dengan ibunya orang lain. Terus setelah itu diajak ngobrol lagi. Gimana kalau itu ada orang berzina dengan kakak atau adikmu? Oh ya jelas saya nggak terima. Ya sama juga kalau orang berzina kan bisa dengan kakaknya orang atau adiknya orang. Terus disebutkan dengan adik ibu, anak, kakak, adik, bule, bude dan seterusnya. Sampai akhirnya orang itu, oh ya sudah, kalau gitu saya nggak akan berzina. Baru terakhir didoakan. Nah, artinya bagaimana cara Nabi SAW mengatasi dan menyelesaikan masalah juga bagian dari pelajaran di Syama'il Muhammadiyah. Jadi ilmu tentang Syama'il Muhammadiyah ini ilmu yang ternyata panjangnya luar biasa dan luasnya luar biasa. Karena tadi bahasannya bahas fisik saja yang pertama itu perlu waktu yang tidak sebentar. Bayangkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu yang kedua bahas tentang akhlak. Kalau bahas akhlak tentu lebih panjang daripada bahas fisik. Dan sebagai penutup, ini waktunya sudah lewat. Kalau bicara tentang fisik Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu punya kondisi fisik yang sempurnanya luar biasa. Sampai para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih ganteng,
antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saingannya bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Lut, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Soleh, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ismail dan yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad SAW saingannya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Rasul yang paling ganteng. Yang dalam hadis disebutkan u'tiya syatrul jamal. Nabi SAW itu, Nabi Yusuf alaihissalam itu saking gantengnya, seakan-akan diberi setengahnya ganteng. Jadi setengahnya Nabi Yusuf, setengahnya lagi dibagi-bagi nih. Dengan sekian miliar orang sedunia ini. Ya akhirnya jadinya ya seperti inilah. Begitu Pak. Ya, mohon maaf Bapak-bapak ini. Saya juga masuk bagiannya Pak, nggak usah khawatir. Ya sudah bersyukur ya. Dan alhamdulillah istri kita bersabar Pak. Ya itu karena waktunya mohon maaf nih. Marilah pengajian Kopi Ngaji pada pagi hari ini kita tutup, kita syukuri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.